Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini selaku narasumber dan satu owner pemilik Galeri Antikan Lewang Lewu ingin menambah dan berbagi wawasan hasanah barang-barang bertuah Nusantara. Pada episode yang keempat ini, kami di sini ingin menampilkan yaitu bambu petuk. Selanjutnya kita sapa dulu kepada narasumber kita yaitu Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat selalu, cuman agak sedikit batuk. Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Mungkin karena pengaruh cuaca juga ya Pak Ustadz ya. Ya, sekarang lagi istilah orang Cirebon bilang sih cuacanya lagi pancaroba. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama Pak Ustadz. Bagaimana sejarah ditemukannya bambu petuk tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Antikan Lewang Lewu yang dimuliakan Allah, sejarahnya bambu petuk yang nanti mau diperlihatkan sama sahabat-sahabat saya atau saudara-saudara saya, Mas Aldi dengan Mas Yanto, itu sejarahnya saya dapat dari perjalanan saya yang menelusuri hutan. Tepatnya bambu petuk itu saya dapat dari hutan yang berada di lereng Gunung Cermai. Nah, petuk itu saya namakan petuk pekik juga bisa, petuk jaluk juga bisa, dan petuk bambu Buddha pun juga bisa. Berarti satu barang itu bisa dikatakan namanya 3 nama. Ya, petuk pekik, petuk jalu, petuk Buddha. Ya. Nah, bagi pemirsa yang istilahnya pengen tahu lebih dalam mengenai bambu petuk, ya, bisa nanti saya terangkan sedikit banyaknya. Ya, kalau petuk-petuk itu artinya ketemu, ya. Jadi syariat ilmu Jawa, siapa orangnya yang yang punya atau memiliki bambu petuk itu, insya Allah apapun itu syariat ilmu Jawanya bisa bertemu, ya. Ya, bertemu sih dalam urusan keduniaan, ya. Yang pasti kan urusan keduniaan, bukan urusan keakhiratan. Ya. Nanti kalau cirinya bambu petuk yang asli itu, ya, alis itu berarti yang bergerak-gerak, ya. Terus apa namanya, sama pinggulnya itu bertemu. Ya, pokoknya alis sama pinggul bertemu dan istilahnya saling bertemu, ya, dari kedua belah buku, ya, itu namanya petuk. Adapun kalau tunas itu nggak mesti, ya, tunas itu hanya imbulan, kurang lebihnya begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, untuk yang pertanyaan yang kedua, bagaimana Pak Ustadz keunikan dan keantikan bambu petuk tersebut? Keunikan dan keantikan bambu petuk yang apa namanya saya mau tampilkan atau saya mau perlihatkan sangat unik, sangat antik. Yaitu yang dari awal saya sebutkan, satu barang tapi 3 nama. Petuk jalu, petuk pekik, plus petuk Buddha. Dalam artian Buddha itu bambu dari salah satu
satu ujungnya itu nggak ada lubangnya. Umumnya bambu itu pasti berlubang. Ini rapat sebelah. Yang sebelah sini Mas Aldi. Tuh. Ya, itu keunikan keantikannya. Jadi saya beberapa kali dapat bambu petuk, baru kali ini petuk yang istilahnya bambu satu tapi mempunyai 3 nama. Itu. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon maaf sebelumnya izin boleh diperlihatkan ke kamera? Boleh, silakan. Iya. Silakan, Mas Biar Aldi. ada berbagi wawasan budaya Nusantara. Silakan Ya, Mas Aldi. jadi bambu petuk yang dimaksud sama Pak Ustadz tadi. Jadi lingkaran ini ya Mas Ustadz ya. Iya. Itu yang agak ada apa kayak akar-akar itu namanya alis. Alis ya. Ya, ini alis. Jadi ini bambu punya 3 alis ya. Ya, maksudnya 3 alis. Ini 1, 2, dan ini 3. Ya. Yang tadi yang dimaksud dengan bolongan tuh berarti Ya, ini itu. ya. Nah, itu maksudnya nanti bambu Buddha. Nggak ada lubangnya ya. Nggak ada lubang. Tapi sebelahnya berlubang. Ini nggak ada lubangnya. Dilihat. Nah ini ada lubangnya. Jadi satu berlubang, satu tidak berlubang, punya 3 alis. 1, 2, 2 belakang. 3. 3. Nah, ini namanya pinggul-pinggulnya. Ini disebutnya Ini alis, ini yang ini pinggul, ini alis bertemu, ini alis ini pinggul, sama juga ini juga, ini namanya petuk. Jadi kalau ngitungnya nanti dari sini ya, misal ininya dipotong, ini masuknya jalu, karena ininya cuma 1. Ya, nih kalau dari sini nih, ya kita ngambil dari sini lah, tengah-tengah, ini nanti jatuhnya petuk jalu. jalur Kalau total dari ujung sampai ujung, ini petuk pekik. tutup pekik. Nah, kalau dilihat dari yang sebalik begini namanya petuk bambu Buddha. Jadi yang namanya 1 bambu, 3 nama petuk, yaitu yang barusan saya perlihatkan. Ini untuk usianya udah berapa lama bos? Kalau usia sama sayanya aja itu udah kurang lebih 6 tahun. Ya. Jadi kalau dilihat dari usia mungkin apa ya? Kurang lebih sebelum saya potong itu ya ada 8 tahunan dah. Kurang lebih usianya. Berarti cukup lama ya puasanya? Ya, cukup lama. Alhamdulillah. Gini tuh. Terima kasih Pak Ustadz dan Mas Rivaldi. Nah untuk selanjutnya itu Pak Ustadz, kalau menurut pandangan Islam sendiri itu gimana Pak Ustadz bambu petuk ini? Kalau kita berbicara Islam, kalau mau petuk, kalau mau bertemu, itu sebetulnya ada. Ya. Dalam Al-Quran juga ada, malah kita itu sadar nggak sadar, ya itu kita melaksanakan 17 rakaat. Dalam 17 rakaat itu nanti kita larinya ke sholat, ya kan? Dalam sholat itu nanti kita itu pasti membaca surat Al-Fatihah, ya, rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4. Jadi selama total sehari semalam kita akan menjalani sholat 17 rakaat ya. Gitu. Dalam kaitannya dengan yang namanya petuk, ya, petuk itu hanya filosofi. Ya, bambu itu ya sebagian daripada keistimewaan atau keunikan yang diciptakan sama yang kuasa. Ya, saya punya petuk ini natural, jaminan original 100% made in alam. Nah, ini kaitannya dengan petuk. Kalau manusia mau petuk sebetulnya gampang, ya, mau petuk apa aja dah, ya, termasuk kalau kita berbicara tinggi itu mau petuk dengan sang pencipta,
Itu kalau ajaran tarekat itu ada namanya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tapi saya tidak mau membahas masalah ma'rifat, ya, hanya selayang pandang aja. Saya mau membahas secara syariat aja. Dalam Islam itu kalau kita mau ketemu, ya, dengan Sang Pencipta atau petuk dengan Sang Pencipta, di Fatihah juga udah ada. Itu di kalimat, ya, yang bunyinya atau ayat yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim, yang artinya kepada Allah saya menyembah dan kepada Allah saya meminta tolong. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk di jalan yang lurus. Ya, tujuan kita hidup itu satu, petuk mencari jalan yang lurus. Ya kan? Jalan yang lurus yaitu jalan yang istilahnya sesuai syariat Islam. Yang endingnya nanti, ya, mudah-mudahan kita semua itu diberikan jalan yang lurus, yang endingnya nanti kalau kita meninggal kita dapat nikmat kubur. Kalau orang dapat nikmat kubur, insya Allah jaminannya surga. Ya, tapi untuk menuju petuk itu tidak bisa kalau tidak iyyaka na'budu. Ya, jadi orang kalau mau petuk itu syaratnya satu, sembah dulu Sang Pencipta. Ya, kepada Allah saya menyembah. Kalau kita sudah menyembah, nanti Allah pasti memberikan pertolongan. Ya, kita tidak meminta pertolongan juga sudah dikasih pertolongan, dan otomatis kalau kita sudah ditolong pasti diberikan jalan yang lurus dalam hal apa aja. Ya, kalau misal yang masih jomblo, ya kan, atau si duren atau si jahe lah. Ya, kalau jomblo, duren, jahe, duren itu udah keren. Kalau jahe itu janda herang. Ya, mudah-mudahan kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan nanti ihdinas siratal mustaqim, Allah memberikan jalan lurus, mudah-mudahan dapat, ya, istri atau suami yang soleh-soleha. Dalam hal keduniaan insya Allah diberikan kelancaran rezeki yang tampak diduga-duga dan istilahnya di luar perkiraan. Kurang lebihnya, ya, selayang pandang mengenai keterangan yang namanya petuk atau pengen bertemu, ya, secara agama yang sebenarnya, ya, yang barusan saya terangkan. Adapun masalah bambu petuk itu hanya seni budaya kita sebagai orang Jawa, ya, pada khususnya pada umumnya orang Nusantara. Kurang lebih begitu aja. Kalau toh ada perkataan ucapan saya, ya, yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Kalaupun benar, Allah yang membenarkan dan memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Nah, cukup sekian pemirsa. Mungkin tadi sudah dijelaskan sangat jelas oleh Pak Ustadz mengenai bambu petuk. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.